Sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that we're... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala wa tabaraka fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah di pagi yang indah, pagi yang barokah ini. Semoga menjadi nikmat untuk kita semua. Kita bersyukur bisa kembali bermajelis bagaimana yang kita sepakati, kita tetapkan untuk setiap Jumat pagi menjelang Jumat kita duduk bersama sejenak untuk ibaratnya baterai itu kita cas agar tidak lowbat. Karena kalau ibarat baterai kita ini lowbat itu ya aktivasinya jadi tidak maksimal. Salam dan salam kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, pimpinan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, ada nasihat yang sangat indah dalam Al-Qur'an ya, surat Muzammil ini. Surah ke berapa Muzammil? Muzammil. Pada ayat 1 sampai 5. Ya. Allah mengingatkan kita, Allah menyeru kita, ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut. Psikologi orang berselimut itu apa? Tidur. Dan tidurnya keenakan ini. Jadi kita ini hidup itu kan hidup itu ibadah. Orang ketika tidur maka dipanggil oleh Allah, jangan terlalu lama tidur. Tidur itu kan sama dengan kematian. Walaupun kematian kecil. Ya. Tidur itu sama dengan kematian, walaupun bukan kematian yang sesungguhnya, tapi mati. Ketika antum tidur, dipastikan tidak bisa ingat apa-apa, tidak ingat siapa-siapa, dan tidak pengen apa-apa. Sudah mati antum pada waktu tidur itu. Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana.
Segala puji bagi Allah Ta'ala, ya. Ahyana, alhamdulillahilladzi ahyana, zat yang menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah kami mengalami kematian kecil. Oke, kita disuruh oleh Allah Ta'ala saat kita berselimut, saat kita tidur. Qum, kata Allah. Qumil laila illa qalila. Berdirilah, kata Allah. Bangunlah, kata Allah. Di waktu malam, illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi disuruh bangun di waktu malam kecuali sedikit. Berapa sedikit banyaknya tadi? Nisfahu, separuh malam. Bangun separuh malam. Berat nanti ya. Separuh malam. Nisfahu awinkus, atau separuh malam kurang bahkan. Antum bangunnya 2/3 malam. Ya, sepertiganya untuk tidur, 2/3-nya untuk bangun. Atau separuh malam lebih, separuh malam kurang. Ya, ini tidurnya 2/3, bangunnya 1/3. Mau pilih yang mana? Separuh malam berat, 2/3 lebih berat lagi. Ya, atau kita bangunnya 1/3. Separuh, 2/3, 1/3. 1/3-nya kita gunakan untuk bangun. Ya, 1/3 itu intinya di atas 2 jam. Malam hari kita gunakan untuk bangun. Kenapa? Karena kita ini akan diberikan beban oleh Allah Ta'ala yang tidak ringan. Dan beban itu tidak akan bisa kita pikul ketika kita tidak mengikuti roadmap perjalanan seorang pejuang. Roadmapnya adalah qumil laila illa qalila nisfahu, separuh malam, awin kus, ya, atau separuh malam kurang, auzid, atau separuh malam lebih, auzid alaihi. Ditambah dengan pekerjaan atau arahan dari Allah Ta'ala berikutnya setelah kita bangun malam, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir, ya. Maka ada hal yang harus kita tunaikan selain bangun malam, qiyamul lail, adalah tilawah Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ini yang menjadi bekal kita. Ini yang menjadi bekal kita dalam mengarungi bahtera kehidupan. Karena Allah mengatakan pada ayat berikutnya, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami Allah hendak menurunkan kepada kalian qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Apa perkataan yang berat itu? Dakwah ini, ayolah ikhwah. Ini qaulan tsaqila. Mendidik umat itu qaulan tsaqila. Ya. Tarbiyah Islam itu qaulan tsaqila. Berjihad itu qaulan tsaqila. Amar ma'ruf nahi munkar itu qaulan tsaqila. Hanya akan mampu dipikul oleh orang-orang yang memantaskan diri. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila itu menegaskan bahwa kalian, ya, atau siapapun orangnya, kita tidak akan mampu memikul qaulan tsaqila itu kecuali harus dimulai dari satu, tegaknya qiyamul lail. Makanya kalau antum ingin kuat memikul beban ini, qiyamul lailnya harus diperhatikan.
Ya, jangan ngeplok. Kan tadi bahasa tidurnya separuh malam atau separuh lebih atau separuh malam kurang atau lebih, silakan. Hitung-hitungan sederhananya tadi itu separuh malam atau 2/3 malam kita bangun atau 1/3 malam kita bangun. Itu adalah kalau bahasa orang Jawa itu kawah condro di mukonya seorang muslim. Kalau ini istilah saja ya. Kawah condro di muka itu artinya memang tempat untuk menggodok perilaku seseorang, karakter seseorang, kepribadian seseorang sehingga menjadi kuat, menjadi baik. Itu istilah orang Jawa namanya, kawah condro di muka. Kawah itu ya kawah, panas. Condro di muka itu artinya yang dimaksudkan adalah untuk menempa pribadi-pribadi yang terkemuka, pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang adiluhung, itu hanya akan lahir dari kawah condro di muka. Qiyamul Lail itu bagian daripada cara Allah Ta'ala mendidik jiwa-jiwa kita agar tidak mudah mengeluh. Ayo lewat, saya kasih tahu. Wong ki nek urip kakean sambat, kakean ngeluh, kakean grantes, kakean gersulo kalau Jawa semua. Intinya kebanyakan mengeluh, kakean sambat. Orang ini gak akan pernah bahagia dan gak akan pernah sukses. Karena dia apa? Orang yang gampang mengeluh, mudah mengeluh, sering mengeluh itu orang yang gak tahan uji. Dan tidak tahan banting, ngadepi ujian dikit dan ngeluh. Padahal orang lain juga ngadepi ujian yang sama. Kalian mengeluhkan apa? Semua orang itu menghadapi ujian. Mungkin bahkan yang dihadapi orang lain jauh lebih berat. Setiap kita, ya saya ingatkan, setiap kita ini pasti Allah akan hadirkan kepada kita masalah. Allah ingin menempa antum itu dengan diberikan masalah. Pak Nano dikasih masalah apa? Hafid kasih masalah apa? Zain kasih masalah apa? Irfan, Bahdim, Irfan siapa? Irfan Ihsan. Irfan Ihsan dikasih masalah. Pak Wahid dikasih masalah, Hamdan kasih masalah, Pak Jokowi kasih masalah, saya dikasih masalah. Semua orang itu akan menghadapi masalah. Hidup itu identik dengan masalah. Kan ini harus benar-benar kita jiwai, jangan hanya sekedar kita ketahui. Urip kuwi masalah. Nek pengen ora ketemu masalah urip, aja urip. Lho ngono, kan. Kowe cek urip mesti ketemu masalah urip, masalah kehidupan. Kalau sudah tidak sanggup menghadapi masalah kehidupan, mati saja. Tapi ketika Anda mati akan menghadapi masalah baru. Masalah di alam barzah Anda. Wah, bekalku ternyata masih sedikit. Bismillah. Wah, kayak Pak Sino mantep pahit ya. Hidup itu masalah. Hidup kan udah pahit ya. Jangan minum yang pahit-pahit. Ya. Semua orang akan dihadapkan pada masalah. Ya. Semua orang. Yang membuat kita beda itu bukan soal kita punya masalah atau tidak punya masalah. Yang membuat kita beda itu hanya terletak pada satu, bagaimana kita memandang masalah. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi masalah. Kalau antum memandang masalah itu sebagai apa? Wah, ini tadi kawah condro di mukonya. Allah hadirkan peluang kepada saya untuk bisa matang.
Allah hadirkan kepada saya satu momentum untuk menempa diri saya dengan adanya masalah. Maka ketika itu antum akan melihat celah, lubang jalan keluarnya. Kemudian bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita bertindaknya? Memandangnya seperti apa? Menyikapinya seperti apa? Seorang pemenang, ya, seorang fighter, orang yang akan mendapatkan kejayaan itu adalah orang yang tidak takut menghadapi masalah. Dia hadapi masalah. Karena dia yakin inna ma'al usri yusra. Karena dia yakin setelah dia menghadapi berbagai kendala, rintangan, hambatan, cobaan ini, dia akan ketemu solusi. Gitu, ketemu solusi. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi masalah? Oh, saya akan jadikan ini sebagai batu loncatan saya untuk bisa lebih sukses. Itu kalau mental kita mental pemenang, mental juara, mental orang sukses. Kalau mental orang kalah, mental para pecundang, mohon maaf ya, antum punya masalah, saya bimbing, saya briefing, saya kasih inspiring morning, saya kasih nasihat apapun, solusi macam manapun, sudah banyak kita lakukan. Yang terlihat dari solusi yang saya berikan, arahan yang saya berikan, saran yang saya berikan dan sebagainya, antum masih lihat masalah saja. Ya Ustaz, gitu aja, nanti kan masih ada gini Ustaz. Ya ini begini. Nanti masih gini lagi. Masalah terus. Karena yang antum lihat itu masalah. Coba antum lihat masalah itu, ada solusinya enggak? Oh ada, ini jalan keluarnya lewat sini. Cuma kecil tapi insya Allah bisa saya lalui. Jangan dihadirkan masalah, wah, dihadirkan solusi, antum lihat, wah, ini masalah ini. Dompetnya enggak ada isinya nih. Ada ya. SNK ya ada ini. Ya bagaimana kalau dompet gak ada isinya? Diisi. Si kertas semua pula ketok kandel. Kan gitu. Hanya ketawa Jin. Ya. Jadi begitulah kita. Allah mengharuskan kita untuk memantaskan diri dengan qiyamul lail, dengan waratil Qur'ana tartila. Baru kemudian Allah katakan inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Kita akan mampu memikul beban-beban perjuangan ini insya Allah kalau kita memantaskan diri kita dengan membereskan qiyamul lail kita. Kalau qiyamul lailnya beres itu artinya sholat 5 waktunya lebih beres. Bagaimana kita memberesi yang sunnah kalau yang fardu tidak beres? Kan begitu. Kemudian kita memberesi diri dengan memantaskan diri dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, itu roadmap kita. Orang-orang yang berjuang itu harus menjadi amalan-amalan yang melingkupi dirinya. Gitu ya. Ini ya lewah ya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian saya sampaikan bahwa sekalipun Allah mengatakan inna sanulqi 'alaika qaulan sakila, perkataan yang berat, tetapi seberat apapun perintah Allah, seberat apapun jalan perjuangan yang Allah serukan kepada kita, yakinlah bahwa Allah tidak akan menuntut sesuatu lebih dari kemampuan kita. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Jalani aja perintah Allah itu, karena Allah tidak mungkin membebani kita di luar kesanggupan kita. Kemudian sudah saya terangkan kan ya. Tetapi jangan sampai kita termasuk orang yang tidak menggunakan potensi. Kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala tapi tidak kita manfaatkan. Ini salah kita. Salah kita. Jadi mastata'tum itu ya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu adalah sesuatu yang betul-betul kita nggak mampu. Yang kita mampu melakukan ya harus kita lakukan.
Kalau kita merasa belum mampu, berdoalah kepada Allah agar kita dimampukan oleh Allah Ta'ala. Agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih dari yang sekedar kita lakukan hari ini. Jadi yakinlah, berpikiranlah positif. Pasti Allah akan menolong kita. Tidak mungkin Allah menelantarkan kita, tidak mungkin Allah mengabaikan kita. Tidak mungkin. Pasti Allah akan datang memberikan pertolongan kepada kita selama memang kita betul-betul menunaikan pekerjaan-pekerjaan tadi dengan prinsip-prinsip syariat yang benar. Ini ya ayat ihwah rahimakumullah. Jadi ya problem-problem yang kita hadapi di lapangan nanti insya Allah satu persatu akan mampu kita urai, akan mampu kita selesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan diri kita. Yang saya maksudkan adalah penguatan ibadah kita secara fardhiyah ini masing-masing kita harus kuatkan lagi. Secara fardhiyah dan nanti selebihnya ya mari kita saling bersinergi. Selebihnya mari kita saling bekerja sama. Gunanya kita hidup dalam satu organisasi, dalam satu perjuangan itu begini, untuk bisa saling melengkapi. Perjuangan itu nggak mungkin kita selesaikan sendiri. Kita harus bersama dengan kaum muslimin yang lain. Minimal internal kita harus kita perkokoh. Baik ya, saya kira itu yang saya sampaikan singkat saja. Semoga menginspirasi dan memotivasi kita semua. Jadi intinya bahwa kalau kita ingin ditolong oleh Allah Ta'ala ya kita harus mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Banyak memohon kepada Allah, insya Allah kita akan ditolong. Caranya dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya semaksimal mungkin. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Saya kembalikan, mungkin dilanjut dengan diskusi atau sharing, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whenever I pray, I'll be sending your praise with the words that I say, Rasulullah.